Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali teman-teman di channel YouTube saya, Anggi C. Bagi teman-teman yang baru menonton video saya, silahkan tonton video pertama saya di part 1 terkait tentang pengenalan dan cara instalasi Tableau Prep Builder. Dan bagi teman-teman yang ingin connect dengan saya, silahkan connect di media sosial saya. Di sini ada Facebook, kemudian Instagram, dan jika teman-teman ingin lebih profesional lagi, silahkan connect di LinkedIn saya, Anggi Setiawan. Oke, bagi teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan membahas terkait tentang tahapan mengimpor data dan langkah awal di Tableau Prep Builder. Jadi, di sini kita akan membahas terkait tentang connect data, bagaimana cara connecting data, kemudian ada tabel inputnya, kemudian di sini kita sampling data, dan selanjutnya melakukan pembersihan awal pada data. Kemudian yang terakhir, mengimpor data tambahan. Jadi kita nanti akan mengimpor 2 data setelah kita mengimpor 1 data ya teman-teman. Oke, kita akan masuk ke Tableau Prep Builder-nya. Baik teman-teman, ini adalah tampilan dari Tableau Prep Builder yang mana kemarin kita sudah membuka sampel dari Superstore ya teman-teman. Jadi di sini di recent flow-nya dia akan muncul dan di sini bisa kalian ganti untuk tampilannya. Oke, selanjutnya teman-teman, yang pertama yaitu cara connecting data. Nah, mungkin teman-teman di sini sudah melihat tulisan connect to data, bisa diklik langsung atau teman-teman bisa klik tanda panah ini yang kecil ini. Ya, langsung klik saja di connect to data. Nah, di sini teman-teman nanti pilih filenya, jenis apa, tipenya apa. Karena pada kesempatan kali ini saya menggunakan CSV, maka itu saya klik text file di sini karena CSV ini support untuk text file ya. Kita pilih data, nama datanya sales data1.csv. Langsung kita open. Oke teman-teman, ini adalah tampilan setelah kita mengimport data CSV yang tadi kita import ya teman-teman. Di bagian sebelah kiri ini adalah nama data yang kita import. Nah, di yang biru-biru ini ya, di bawahnya connection ini. Ini adalah nama data yang kita import dan ini adalah flow awal. Jadi flow awal itu bentuknya seperti ini teman-teman. Ini kita bisa ganti namanya tapi dengan cara klik 2 kali ya teman-teman. Tapi di sini kita tidak perlu ganti karena namanya sudah sesuai. Dan di bagian tengah ini, di bagian tengah bawah ini ya teman-teman, ada input datanya. Di sini ada setting, tables, data sample, dan change. Kemudian di sebelah kanannya ada preview datanya. Nah, ini preview ini bisa kita ganti menjadi field list. Nah, field list ini adalah nama kolomnya. Dan data preview ini adalah preview dari seluruh datanya, gitu teman-teman. Oke, kita akan bahas satu-satu. Yang pertama itu adalah setting. Yang mana di bawah setting ini ada connection detail. Di connection detail ini menunjukkan bahwa data kita disimpan di lokal PC kita. Jadi ini adalah jalur penyimpanan data kita ya teman-teman. Kemudian di bawahnya ada header option, yaitu kita milih headernya itu yang mana gitu. Jika kita pilih generate, maka dia akan mengenerate F1, F2, F3, dan seterusnya sebanyak kolom yang kita punya. Dan di sini transaction ID-nya, kemudian null ini akan menjadi baris datanya. Nah, ketika kita klik set header, nah dia akan muncul tampilan header and data start row. Nah, di sini untuk headernya kalian pilih baris yang mana. Di sini kita pilih baris yang pertama ya, teman-teman. Kemudian untuk data start row-nya, datanya itu dimulai dari baris keberapa? Di sini kita mulai dari baris ketiga gitu. Jadi, apabila kita lihat di data aslinya ya teman-teman. Nah, ini data aslinya kita buka melalui Excel saja. Nah, ini adalah baris pertama itu menunjukkan header yang kita set tadi, kemudian baris kedua dan seterusnya itu adalah isi datanya. Jadi, oke, ini sudah valid ya teman-teman. Baris pertama sebagai header, baris kedua isi data mulai dari baris kedua seperti itu. Kemudian di sini ada text option. Yang pertama field separatornya. Ini separatornya itu dipisahkan oleh apa? Karena di sini kita menggunakan koma ya ini teman-teman, koma, ini koma, maka kita pilih di sini koma. Di sini ada beberapa pilihan, ada tab, semicolon, space, vertical, bar, ada yang lainnya gitu. Kemudian untuk text qualifier ini kita pilih otomatis saja karena memang tidak ada
tanda petik atau petik 2 di sini ya. Nah, untuk karakter setnya ini yang defaultnya itu adalah UTF-8. Ini adalah standar dari standar dunia ya. UTF itu adalah Unicode Transform Format, yang mana kalian tahu dari A sampai Z, kemudian 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0. Nah, dan 8 ini adalah menunjukkan dari 8 bit gitu. Mungkin kalau bahasa Cina itu beda lagi ya teman-teman, karakternya. Maka dia gunakan yang lain seperti itu. Karena kita standar, kita gunakan yang UTF-8 ini. Nah, untuk lokalnya kita pilih bahasa Inggris saja. Untuk incremental refresh ini teman-teman, jadi dia akan secara otomatis refresh data yang kita ubah gitu. Tapi di sini kita menggunakan data dari lokal komputer kita, maka kita tidak perlu mencentang incremental refresh ini. Dan selanjutnya kita akan bahas terkait tab. Dan selanjutnya kita bahas tabels. Nah, tabel di sini adalah beberapa data yang kita impor gitu ya teman-teman. Di sini karena kita impor satu, maka dia tulisannya single table gitu ya. Di sini juga terlihat. Jika kita pilih union atau gabung data gitu, ya tetap dia akan satu bacanya gitu. Di sini di data jika kita pilih union tadi ya teman-teman, di sini kita bisa lihat nih di include tables ada tiga tabel di dalam folder ini teman-teman. Nih, ini ada 3 tabel, maka dia akan kebaca nih 3 tabel ini. Nah, kalian bisa di sini terbacanya 3 tabel karena memang kita butuhnya satu, ya kita centang satu saja. Nah, selanjutnya ada data sampel. Nah, ini penting teman-teman bagi kalian yang menggunakan data lebih dari 1 juta dan data-data yang besar seperti itu, maka kita harus setting data sampelnya ini. Karena memang jika teman-teman tidak setting, dia akan otomatis dan mengambil data sedefaultnya si Tableau Prep Builder ini. Nah, gitu teman-teman. Kita juga bisa, ini otomatis ya teman-teman yang tadi. Kemudian untuk yang specify itu, kita bisa mengambil sampelnya itu berapa. Tapi di sini dengan syarat lebih kecil atau sama dengan dari 1 juta. Jadi kalau lebih dari 1 juta itu tidak boleh teman-teman. Contoh, kita 2 juta. Nah, 10 juta. Maaf, 2 juta ya. Nah, 2 juta. Dia bakal kembali ke 1 juta karena memang tidak boleh gitu teman-teman. Untuk yang maksimum ini kita ambil seluruh datanya. Tapi kelemahannya untuk maksimum ini dia akan lambat atau slower ini ya teman-teman. Sudah dikasih tahu slower. Jadi lebih lambat untuk memproses data-data yang besar. Maka yang paling recommended itu adalah automatic. Jadi kita klik automatic saja. Nah, di bawahnya ini adalah row selection. Jadi data sampelnya ini kita pilih yang mana gitu. Ada yang acak atau dari atas sampai berapa gitu, atau start dari misalnya ini dari N ya gitu ya. Misalnya dari 50 sampai 100 gitu. Karena di sini kita pilih quick select aja ya, dari atas sampai berapa data yang kita inginkan gitu. Karena data yang kita punya ini hanya 50 baris ya teman-teman. 50 baris di sini kita lihat. Nah, ini 50 baris. Yang satunya kan header ya. Jadi 51. Nah, karena data kita cuma 50 baris ya kita pilih automatic aja kan. Bakal kebaca semua gitu teman-teman. Oke, selanjutnya di sini ada change. Nah, change itu adalah rekaman kita melakukan perubahan di data ini. Semisal nih, kita lihat ya di sini. Semisal ini kita remove sort. Nah, kita mau remove nih fill ini. Nah, dia akan terekam di sini, teman-teman. Jadi ini gunanya untuk merekam hal-hal yang kita lakukan seperti itu. Oke, teman-teman, tadi belum saya jelaskan. Di sort row number ini sebenarnya di data asli kita, di data yang ini ya, teman-teman. Data asli kita ini tidak ada kolom itu ya, teman-teman. Jadi si Tableau ini otomatis memberikan fill atau row ini sendiri. Jadi otomatis ini isinya itu angka 1 sampai dengan 50 karena data kita 50. Reviewnya 1, 2, 3 gitu. Dan seterusnya sebenarnya itu. Karena kita tidak membutuhkan ini, kita centang aja atau remove aja. Nah, dia akan muncul
rekaman hal yang kita lakukan. Dan di sini juga ada change gitu ya. Oke, kita bahas yang sebelah kanan ini. Yang sebelah kanan ini adalah data preview. Data preview ini bisa kita lihat di sini. Ini adalah tampilan datanya. Ini dicoret ya teman-teman, karena sudah kita remove. Dan ini field list. Jadi nama kolomnya gitu. Ini nama kolomnya. Di sini ada tipe kolom, nama kolom, kemudian perubahan apa yang kita lakukan, dan di sini adalah preview nilai dari kolom-kolom tersebut gitu ya. Jadi semisal kita ingin ubah tipenya ini, tinggal klik aja sini teman. Klik. Kemudian kita pilih apa tipe datanya, date kah, atau string, atau date time, atau number desimal gitu. Semisal kita ubah menjadi string, dan dia akan terekam kembali di sini teman-teman. Di sini ada icon bahwa perubahan tipe data seperti itu. Oke, kita hapus ya teman-teman, karena memang quantity harusnya memang integer atau number ya teman-teman. Dan selanjutnya kita akan mengubah nama dari kolom tersebut. Apabila kita ubah kolom di sini, nama kolom di sini, dia tidak akan berpengaruh di data CSV kita, data asli kita. Jadi dia hanya terpengaruh di dalam tableau prep ini saja. Jadi kita klik 2 kali untuk mengubah namanya. Misalkan kita ganti menjadi nama Indonesia ya teman-teman. Transaksi ID. Kita enter. Oke, dia akan berubah dan di sini juga akan terekam kembali. Rename field. Field apa? Transaksi ID. Dari transaction ID ke transaksi ID. Seperti itu. Oke, selanjutnya yang terakhir itu teman-teman, kita akan mengimpor data tambahan. Sebenarnya mudah sekali, kita tinggal klik kembali icon add connection ini, kemudian kita pilih tipenya. Untuk menambahkan data, kalian bisa apa saja datanya, tidak harus sama dengan ini ya teman-teman. Tapi karena saya punya CSV, kita klik text file. Nah, kita tambahkan data. Oke. Nah, dia akan muncul nih, data yang kita tambahkan tadi. Ini kan data awal tadi ya teman-teman. Nah, apabila kita klik di sini akan warna lebih terang seperti itu teman-teman. Kita klik, nah ini mengindikatorkan bahwa kita sedang berada di sales data 2 CSV seperti itu. Baik teman-teman, kita cukupkan di sini saja dan nanti di video selanjutnya saya akan bahas penggabungan data. Penggabungan data itu ada dua, yaitu join dan union. Nah, apa itu join, apa itu union? Nanti di video selanjutnya ya teman-teman. Oke, buat teman-teman jangan lupa di subscribe channel ini, kemudian di like dan di komen ya. Apabila teman-teman ingin connect dengan saya, silahkan connect di media sosial saya juga teman-teman. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.